nama saya Hikmah Zikriani dari FST UT. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pengetahuan terkait dengan gizi, pertumbuhan fisik, dan juga responsive feeding pada balita. Sebenarnya ini merupakan hal yang penting diketahui untuk ibu balita dalam rangka untuk pencegahan stunting. Seperti yang kita tahu bahwa stunting ini sampai saat ini menjadi masalah yang cukup serius. Kenapa? Karena stunting ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si anak. Namun, sebagai dosen dari program studi biologi FSTUT, saya tidak akan menjelaskan dari sisi mungkin yang lain, tapi lebih fokus pada gizi dan bagaimana pemenuhan karakteristik gizi seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya, bisa dilihat dari sini. Ya, mungkin dikasih tahu juga ya bahwa anak-anak itu mungkin hal yang sangat amat sulit kali ya untuk dimengerti. Ketika diberikan makan, ada yang namanya GTM atau gerakan tutup mulut. Belum lagi anak-anak itu pilih makanan, pilih sayur, makan sambil main gadget. Sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi tantangan untuk ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu mungkin yang ibu-ibu muda yang belum memiliki pengalaman dalam punya anak atau itu menjadi anak pertama. Nah, apa sih sebenarnya stunting? Stunting itu adalah gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronik yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Tanda utamanya sebenarnya mudah dilihat, yaitu tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usia atau berada di bawah batas normal pertumbuhan. Apa dampak luasnya? Dampak luasnya ini adalah tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga pertumbuhan otak dan perkembangan anak secara keseluruhan. Nah, lalu ini adalah terkait dengan penyebab-penyebab dari stunting, bisa dilihat melalui mungkin fishbone yang ada di sini ya. Apa saja penyebab-penyebabnya? Lalu kemudian apa sih dampak stunting? Stunting punya 2 dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Jangka pendeknya ini meliputi pertama mudah sakit dan juga rentan infeksi, pertumbuhan fisiknya terhambat dan juga daya tahan tubuhnya juga melemah. Sementara jangka panjangnya itu adalah gangguan kemampuan belajarnya, itu akan berpengaruh banget terhadap si anak, lalu produktivitas rendah di masa dewasa dan juga resiko penyakit kronik yang akan meningkat. Lalu yang harus dipahami seorang ibu itu adalah terkait dengan masa emas balita atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, inilah yang mungkin akan menjadi jendela emas yang tidak akan pernah terulang lagi, di mana nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada masa ini akan mempengaruhi kualitas dari kehidupan kembang anak seumur hidupnya. Yaitu ada 4 step atau 4 tahapan. Yang pertama sejak anak di dalam kandungan, lalu 0 sampai 6 bulan atau ASI eksklusif ya kalau kata kita bilang ya. Masa empasi yaitu 6 sampai 12 bulan, dan yang terakhir adalah makanan di keluarga yaitu pada usia 12 sampai 24 bulan anak. Nah, kebutuhan apa saja nih yang harus dipahamin atau yang harus dipenuhi? Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan yang terpenting sebenarnya itu adalah air putih. Karena air putih tidak boleh di skip atau tidak boleh terlewat sama sekali. Nah, mungkin kalau orang sering bilang bahwa karbohidrat itu penting banget untuk sumber energi, tapi harus diketahui bahwa pada saat masa pertumbuhan anak atau masa yang balita yang tadi dibilang di usia 1 sampai 2 tahun, protein itulah yang sangat sebenarnya mempengaruhi, terutama protein hewani. Apa manfaatnya? Membantu pertumbuhan tinggi badan secara optimal, mendukung perkembangan otak dan kecerdasan, dan membangun massa otak yang kuat. Nah, jangan khawatir karena sebenarnya sumber protein hewan itu banyak banget dan harganya pun masih bisa dijangkau. Contohnya telur, ikan, ayam, dan juga susu. Tapi harus diketahui bahwa susu ini sebenarnya jauh lebih kaya akan kalsium dan mungkin proteinnya sedikit ya. Ada 2 jenis susu yang mungkin harus dipahami, yaitu ada susu yang dalam bentuk UHT, dari sisi kandungan protein sebenarnya lebih rendah dibandingkan susu pasteurisasi. Seperti itu, atau susu, biasanya kalau di supermarket yang kebanyakan dijual adalah yang pasteurisasi sama yang UHT. Boleh nggak untuk beli susu langsung dari peternak? Boleh banget, tapi pastikan bahwa itu sudah dipanasi dengan metode pasteurisasi. Lalu makan ideal balita itu sebenarnya bukan 3 kali bapak-bapak ibu, tapi juga 5 kali. Apa saja? Banyak banget ya. Itu sarapan. Lalu ada jeda snack nih, sebenarnya membiasakan lambung itu untuk tetap berproses, karena sebenarnya lambung ini berproses sekitar 4 jam sekali. Jadi jangan sampai kosong sebenarnya makanannya, karena nanti dia akan memompa dinding-dinding sekitar. Nah, adalah snack pagi, nggak usah yang berat-berat, buah aja, pisang kah, apel kah, dan lain sebagainya. Lalu makan siang itu sudah pasti makanan berat dengan protein mungkin yang lebih banyak kali ya. Lalu snack sore juga sambil disisipkan kembali, dan yang terakhir adalah makan malam. Seperti itu, dan biasakan berikan jeda pada lambung atau pada orang untuk stop makan sekitar 4 jam sebelum tidur. Kenapa? Supaya asam lambungnya tidak naik. Nah, seperti itu penting sekali sebenarnya. Apa kesalahan yang sering terjadi atau yang dilakukan sama ibu? Pertama, ketika anak diet TM atau tidak mau makan, seorang ibu hanya mengandalkan susu, sebenarnya salah. Yang kedua, snack manis karena karbohidratnya, MSG-nya itu sangat amat tinggi. Makan sambil main gadget, nah ini juga supaya membuat anak diam. Biasanya seorang ibu
mengambil resiko untuk makan sambil main gadget. Sebenarnya itu adalah yang salah. Dan yang terakhir adalah memaksa makan anak. Biarkan anak memilih makanannya sendiri. Lakukan mungkin banyak cara yang sudah banyak ya, mungkin di YouTube cara makan masak seperti ini. Nah, bisa dilakukan ibu-ibu. Nah, apa sih responsive feeding? Responsive feeding itu adalah cara memberi makan dan memenuhi kebutuhan anak secara responsif, yang positif ya, bukan memaksa dan juga bukan mengabaikan. Caranya gimana? Diamati terlebih dahulu polanya anak. Yang paling mengetahui anak itu biasanya ibu. Yang kedua, didukung responnya. Yang terakhir adalah kita merespon dengan cara yang hangat, dengan cara yang konsisten. Dengan begitu anak pasti mau makan. Kenali tanda lapar dan tanda kenyangnya anak itu penting banget ibu-ibu. Kenapa? Karena ketika anak lapar dia akan rewel. Ketika dia kenyang dia akan menutup mulut. Itu pahami baik-baik. Hormati sinyal itu, setiap anak berbeda satu sama lainnya. Lalu jangan maksa anak makan karena itu bisa membuat mereka stres, trauma, dan juga pada akhirnya suasana makan berubah menjadi negatif. Dan buat suasana makan yang nyaman. Dengarkan ceritanya mereka, duduk bersama, ajak bicara tanpa main gadget, berikan contoh makanan-makanan sehat, itu mereka pasti akan senang. Nah, ada beberapa tips yang harus dipahamin ketika seorang anak mengalami GTM atau gerakan tutup mulut. Pertama, jangan memberikan porsi yang makan yang besar, berikan yang kecil saja dulu. Menunya harus kalau bisa divariasikan, biasanya anak-anak kecil tuh suka banget sama warna. Gunakanlah warna untuk membuat mereka memiliki daya tarik. Tetap sabar, jangan frustasi, karena itu adalah sebenarnya kunci. Dan yang terakhir adalah coba kembali lagi nanti, kalau ditolak ya udah, nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, ya itulah seorang ibu ya, peranannya sangat amat besar. Nah, ini beberapa contoh komunikasi positif, seperti contohnya, coba 1 sendok lagi ya. Wah, hebat banget kamu udah mau mencoba. Tolong jangan sampai mengeluarkan kata tidak ataupun memerintah, karena itu akan berpengaruh besar banget terhadap anak. Ada beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan simulasi dan juga diskusi kasus, bisa dilihat di sini. Dan pesan utamanya adalah untuk anak tumbuh optimal, makanannya harus tetap bergizi, harus dikombinasikan, dan cara memberikan makan pada anaknya juga harus responsif dan juga dengan suasana yang positif. Nah, ini adalah penutup dan kesimpulan yang bisa diambil pada sesi hari ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya.